Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelas. Baiklah, sebelum belajar kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu akan mengabsen hari ini. Syifa, Hadir, Bu. Aldila, Hadir, Bu. Aisyah, Hadir, Bu. Rizky. Datang, Bu. Kenapa dia tidak datang? Oh, ya. Sama siapa tadi dia ngirim suratnya? Sama saya, Bu. Oke. Baiklah, sekarang Ibu mau tanya, siapa yang tadi malam belajar anak-anak? Saya, Bu. Siapa belajar apa tadi malam? Belajar aljabar. Oh, berarti belajar materi tentang kita hari ini lah ya kan? Aljabar, Bu. Oh, bagus. Baiklah, jadi hari ini Bu akan menyampaikan materi tentang aljabar. Materi kita hari ini adalah aljabar. Apa itu aljabar? Aljabar adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang simbol dan aturan yang digunakan untuk memanipulasi simbol tersebut. Jadi, bentuk aljabar itu, unsur-unsur aljabar itu ada 4, yaitu yang pertama variabel. Yang kedua yaitu suku. Yang ketiga koefisien. Dan yang keempat adalah konstanta. Nah, bentuk aljabar itu yang umum adalah AX ditambah BY ditambah C. Nah, X di sini merupakan variabel. A adalah koefisien dan C adalah konstanta. Nah, dari sini kemudian AX ditambah BY ditambah C itu merupakan suku. Nah, di sini bilangan ini terdiri dari 2 suku. Jadi dapat disimpulkan variabel itu merupakan peubah atau simbol yang mewakili suatu bilangan seperti X dan Y. Ini adalah variabel. Kemudian koefisien itu adalah bilangan yang menempel pada variabel, yaitu B dan A. Kemudian konstanta adalah bilangan yang tidak terikat pada variabel atau berdiri sendiri, yaitu di sini dia adalah C. Dan suku itu adalah nilai yang menyusun suatu bentuk aljabar. Ini nilainya. Jadi dia setiap ada tanda tambah itu berarti setiap ada tanda operasi itu berarti dia satu suku. Jadi ini karena tanda tambahnya ada 2, itu berarti dia terdiri dari 2 suku. Selanjutnya kita masuk pada operasi pada aljabar. Operasi pada aljabar itu ada 4, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian.
dalam penjumlahan dan pengurangan pada aljabar itu variabel suatu bilangan yang mempunyai variabel yang sama yang bisa dijumlahkan dan juga dikurangkan. Contohnya 2x ditambah 3x ditambah y ditambah 3. Itu hasilnya adalah 5x ditambah y ditambah 3. Contoh dari pengurangan itu seperti 2x ditambah 3y dikurang 6x ditambah 2, maka hasilnya adalah 2x. 3y dikurang, maaf ini tadi 6y maksudnya ya. 3y dikurang 6y itu adalah min 3y ditambah 2. Nah, dalam perkalian dan pembagian itu dia contohnya seperti ini. 2x dikali 3y sama dengan 6xy. Kalau dalam pembagian yaitu 2x kuadrat dibagi x sama dengan 2x. Nah, ini alat peraganya, bisa dilihat kan. Jadi kalau penjumlahan itu dia harus sama variabelnya. Misalnya dia x dengan x ditambah x hasilnya akan menghasilkan 2x. Kemudian pada pengurangan itu dia harus sama juga variabelnya. X dengan x, y dengan y. Misalnya y dikurang 2y dikurang y hasilnya akan menjadi y. Kemudian jika variabelnya x maka 2x dikurang x hasilnya akan menjadi x. Dia tidak bisa jika variabelnya berbeda. Kemudian dalam pembagian itu contohnya xy jika dibagi dengan variabel x maka hasilnya adalah y. Dan jika xy dibagi dengan y maka hasilnya adalah x. Kemudian selanjutnya perkalian. X dikali y itu hasilnya akan menjadi xy. Sama juga jika y dikali x hasilnya juga akan xy. Dalam contoh realnya atau contoh nyata, Adi mempunyai 1 buah pulpen dan 2 buah buku. Maka pulpen itu bisa diibaratkan sebagai x dan buku adalah y. Jadi bentuk aljabar barang-barang yang dipunyai Adi adalah x ditambah 2y. Baiklah, dari penjelasan Ibu, apakah ada yang ingin ditanya? Baiklah, kalau begitu Ibu akan membagikan lembaran untuk kalian berdiskusi ya. Ini dia lembarannya. Jadi silakan kalian menarik kesimpulan dari apa yang Ibu jelaskan tadi. Ibu beri waktu selama 10 menit ya. Baiklah, sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Baiklah, sekarang Ibu akan tanya satu persatu ya. Kalau dari Sipa, apa-apa aja yang bisa disimpulkan? Kesimpulannya aljabar ada 10 variabel, koefisien, konstanta. Dah. Kemudian Aisyah, apa perbedaan koefisien dan konstanta? Kalau dia koefisien bilangan yang memperoleh pada variabel. Kalau Ya. dia konstanta bilangan yang tidak memuat variabel, Bu. Ya, betul sekali. Kemudian Aldila, apa perbedaannya variabel dan koefisien? Kalau variabel itu dia simbol, Bu. Kalau koefisien itu dia angkanya. Nah, coba ini Ibu tanya ya. 2x ditambah 3y. Nah, jadi ini ada berapa suku anak-anak? 3, Bu. Ya, betul sekali, ini ada 3 suku. Kemudian jika Ibu bikin begini, 2x ditambah 4x. Ini hasilnya berapa anak-anak? 6x, Bu. Betul. Kalau Ibu buat 2x ditambah 3
3Y. Nah, ini bisa dijumlahkan atau tidak anak-anak? Tidak bisa, Bu. Tidak bisa ya. Tapi kalau ibu buat 2x dikali 3y, itu bisa tidak anak-anak? Bisa, Bu. Berapa hasilnya? 6SY. Baiklah, dari beberapa soal tadi Ibu anggap kalian sudah paham semua ya. Nah, untuk melatih kalian, Ibu akan memberi soal. Buka buku halaman 36. Nah, di situ ada latihan 1 sampai 5 kan? Itu kalian kerjakan di rumah ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Sekian dari Ibu. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan akan bermanfaat bagi kalian semua. Baiklah, karena waktu kita sudah habis, Alhamdulillah. mari kita ucapkan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, assalamualaikum